Tanpa Ubaidillah dan kaum Habib sebagai keturunannya, kita bangsa Nusantara dianggap tidak tahu apa-apa. Raisam PBNU telah melakukan kesalahan fatal hilangkan jasa Wali Songo dan anak turunnya sebagai penyebar agama Islam di bumi Nusantara. Kita ini lebih dekat kemana jalurnya keislaman? Yang bawa siapa? Kalau kita tarik terus nih, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apakah itu Ubaidillah? Kan tidak. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin. Kalau saja ini berandai-andai, karena yang tadi juga berandai-andai, kalau tidak ada kitab ulama dari kalangan Ba'lawi Hadrami maka begini. Kalau mau ekstrim, tidak ada Safinatun Najah. Sebelumnya santri-santri di Nusantara sudah ngaji takrib dan Minhajut Thalibin. Mungkin juga ada yang lain. Kalau misalkan sampai berkata seperti itu, apakah tidak melihat ada pendakarab, ada buntet, para keturunan para Wali Songo? Banyak. Apa nggak melihat itu? Ada yang mengatakan ini ya, Rais Ngam itu ibarat jadi imam ya kentut batal. diganti atau apa gitu. Pernyataan Raisam PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar yang membela nasab kaum Habib dengan merendahkan martabat bangsa Nusantara masih menyisakan luka yang begitu mendalam di hati kita, karena kita tidak menyangka seorang tokoh yang begitu kita muliakan sebelumnya sanggup mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan, merendahkan martabat bangsa kita demi membela suatu kaum yang sebagian besar dari mereka kelakuannya sudah sama seperti iblis yang menganggap diri mereka sangat mulia sehingga menganggap rendah manusia lainnya di luar golongan mereka. Pembelaan Raisam Kiai Haji Miftahul Ahyar kepada Ubaidillah dan anak turunnya membuat mata kita terbuka bahwa sebagian besar ulama kita ternyata lebih menghargai dan lebih membanggakan kaum keturunan Ubaidillah, sehingga kebanyakan dari mereka secara tidak sadar telah menghilangkan jasa Wali Songo dan para zuriahnya yang telah berjasa besar atas Islamnya orang-orang Nusantara. Sangat ironi memang, selama ini para ulama kita selalu mengklaim bahwa NU adalah penerus dakwah dan ajaran Wali Songo. Namun pada kenyataannya, sadar atau tidak, sedikit demi sedikit para ulama kita justru mulai menghilangkan pengaruh Wali Songo di bumi Nusantara dengan menyebarkan doktrin kepada bangsa kita supaya memuliakan secara membabi buta para keturunan Ubaidillah. Para zuriyah Wali Songo yang sedang berjuang mengembalikan kejayaan leluhur mereka oleh para ulama kita justru seolah-olah dimusuhi sejadi-jadinya, dituduh sebagai tukang fitnah dan pengadu domba, serta menyerukan kepada umat supaya tidak mengikuti mereka. Lalu masih relevankah jika ulama kita mengklaim bahwa NU adalah penerus dakwah dan ajaran Wali Songo, sementara para zuriyah Wali Songo saja tidak dihargai sama sekali oleh mereka? Ada dua hal dalam pandangan kita mengenai sikap para ulama yang lebih memuliakan dan membanggakan jasa Ubaidillah dan anak keturunannya daripada jasa Wali Songo yang mereka klaim dakwah serta ajarannya saat ini diteruskan oleh mereka. Pertama, jika para ulama kita bukan zuriyah Wali Songo, maka mereka termasuk orang-orang yang tidak tahu berbalas jasa, karena leluhur mereka mengenal Islam adalah berkat perjuangan Wali Songo dan para zuriyahnya, bukan karena Ubaidillah dan keturunannya. Kedua, jika para ulama kita adalah zuriyah Wali Songo, maka betapa zalimnya mereka sudah mengubur pengaruh leluhurnya di bumi Nusantara, menggantinya dengan pengaruh kaum Habib keturunan Ubaidillah. Pembelaan Raisam PBNU kepada Ubaidillah dan anak turunnya yang seolah-olah menghilangkan jasa Wali Songo atas Islamnya bangsa Nusantara bisa jadi adalah wujud dari dua pandangan kita. Antara dia adalah orang yang tidak tahu berbalas jasa atau orang yang zalim karena sudah mengubur peran serta pengaruh leluhurnya. Sudah kita katakan sebelumnya bahwa pembelaan Raisam terhadap Ubaidillah dan anak turunnya yang lebih cenderung merendahkan martabat bangsa Nusantara telah membuat hati kita sakitnya luar biasa, sehingga penghormatan kita kepada dia yang sebelumnya sangat besar kini telah hilang tanpa ada sisa. Karena itulah kita tidak akan segan sedikit pun untuk mengkritik dia dengan begitu kerasnya, dan bila perlu kita akan hujat dia jika ke depan ia masih konsisten dengan penghinaannya terhadap bangsa kita, apalagi sampai membelokkan sejarah keislaman di Nusantara yang seolah-olah jasa Wali Songo ingin dihilangkan dari sejarah, diganti dengan cerita dusta bahwa Islamnya bangsa kita adalah atas jasa kaum Habib keturunan Ubaidillah, dan itu diawali dengan narasi yang menganggap bahwa bangsa kita mungkin tidak tahu
apa-apa tentang agama karena referensi keagamaan kita banyak yang mengambil dari karya anak cucu Ubaidillah. Padahal dalam catatan sejarah, sebelum keturunan Ubaidillah kaum Habib datang ke Nusantara, sudah banyak kitab-kitab karya ulama yang berbahasa Arab maupun berbahasa Jawa yang menjadi referensi para ulama Nusantara. Artinya, ada atau tidak adanya kaum keturunan Ubaidillah itu sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap keislaman bangsa Nusantara. Dan di dalam tasawuf di sini juga di pengantarnya diberikan penjelasan bahwa ditemukan sebuah kitab berbahasa Jawa yang diantara isinya itu sama dengan Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Maka memungkinkan ada kitab-kitab berbahasa Jawa yang mengambil referensi dari kitab-kitab madhab Syafi'i dalam fikihnya, kemudian dari kitab-kitab Imam Ghazali dan sebagainya. Artinya sekali lagi dari dulu sudah ada kitab-kitab pelajaran bagi santri, entah itu berbahasa Jawa ataupun berbahasa Arab. Yang berbahasa Arab yang paling dikenal dalam konteks fikih adalah Minhajut Thalibin dan Takrib. Harusnya kan tidak seperti itu. Jika misalkan mampu memilih kata yang tepat, lebih bisa jaga perasaan, hati dan lain sebagainya gitu loh. Jangan dianggap pergerakan dari kaum bawah ini dianggap sepele, jangan begitu. Padahal kalau beliau Haji Abdul Ahyar tidak membuat statement seberat itu, misalkan beliau membuat pernyataan bahwa kalau menurut saya husnuzon saja, atau kalau menurut saya nasab Banglawi itu nasab soheh dan kita husnuzon saja, atau sebagainya lah sesamanya semisalnya, mungkin saya juga tidak akan keberatan dan saya juga mungkin tidak akan membuat video ini. Kalau misalkan sampai berkata seperti itu, apakah tidak melihat ada benda kerap, ada buntet, para keturunan para wali songo banyak, apa nggak melihat itu? Seenaknya memuji setinggi langit Ubaidillah dan anak keturunannya, namun di saat yang sama merendahkan bangsa kita dengan mengatakan bahwa seandainya tidak ada Ubaidillah dan anak keturunannya, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Apakah ia tidak berpikir sebelumnya bahwa ucapannya bisa menyakiti bangsa kita, terlebih lagi menyakiti zuriyah Wali Songo yang peran para leluhurnya atas keislaman bangsa Nusantara seolah tidak dipandang sama sekali olehnya? Sebenarnya kita merasa kasihan dengan dia. Di usianya yang sudah sepuh, apalagi statusnya adalah ulama besar pemimpin organisasi Islam terbesar di dunia, ternyata masih tertipu dengan kaum keturunan Ubaidillah yang banyak membelokkan nasab dan sejarah bangsa Nusantara. Kita masih ada husnuzon juga kepadanya bahwa apa yang dia ucapkan hingga menyakiti banyak hati orang-orang bangsa kita adalah bentuk ketidaktahuan dia tentang sejarah, atau bisa dibilang korban pengaburan sejarah oleh anak cucu Ubaidillah, sehingga masih beranggapan bahwa Wali Songo adalah keturunan seorang Ubaidillah yang ia puja-puja. Entah dia tidak tahu atau memang sengaja menutup mata bahwa nasab Wali Songo yang sejalur dengan kaum Habib dan bertemu dengan Ubaidillah adalah hasil dari pembelokan nasab dan sejarah yang dilakukan oleh kaum Habib pada masa penjajah Belanda. Pembelokan nasab Wali Songo oleh kaum Habib yang dicantolkan sebagai keturunan dari leluhurnya yang bernama Ubaidillah itu jelas nyata adanya, karena dalam catatan silsilah keluarga yang dimiliki oleh para zuriyah Wali Songo, datuk mereka jalur nasabnya sama sekali bukan keturunan dari leluhur kaum Habib yang bernama Ubaidillah. Jika orang awam yang tertipu dengan dusta-dusta kaum Habib yang banyak membelokkan sejarah dan nasab para leluhur bangsa, maka sungguh kita masih bisa untuk memakluminya. Namun ketika yang tertipu adalah orang-orang yang bergelar ulama dan mereka justru bersikap taklid buta dengan informasi dusta yang mereka terima tanpa mau menelusuri kebenarannya, maka kita tidak bisa lagi berkata apa-apa karena seorang ulama yang harusnya menjadi pegangan bagi para umatnya ternyata malah terjerumus mengikuti alur yang salah akibat sikap taklid butanya hingga tidak mau dan tidak peduli untuk mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya.